Seorang pangeran, beberapa triliun, dan kegemaran akan hal-hal super mewah. Kamu pasti pernah dengar tentang Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi kan? Yup, dia yang punya rencana membangun kota futuristik ala film fiksi ilmiah dan dengan visi tahun 2030-nya, dia berambisi merombak setengah Timur Tengah. Tapi, kamu tahu nggak gimana cara dia menghabiskan uangnya? Dan bukan, kita nggak bicara soal Rolex, kita bicara soal kapal pesiar dengan oven pizza, istana dengan ruang meditasi bawah laut, sampai klub sepak bola yang cuma jadi mainan akhir pekan, dari jet pribadi berlapis emas sampai yacht termahal di dunia. Inilah daftar barang-barang super gila milik Mohammed bin Salman. Jadi, pasang sabuk pengaman. Karena kita akan mulai sekarang juga. Dan kalau kamu penasaran apa aja isi garasi para super kaya lainnya, jangan lupa subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sebuah kapal begitu mewah, sampai bikin negara kecil iri. Selamat datang di atas Pegasus 8, kita mulai dengan yacht legendaris Pegasus 8, atau sebut saja, istana terapung untuk orang yang mengira liburan akhir pekan itu butuh anggaran miliaran. Awalnya dikenal sebagai Princess Mariana. KAPL ini akhirnya jatuh ke tangan Mohammed bin Salman pada tahun 2015, si pangeran dengan selera termahal di dunia. Harganya $120 juta, biaya operasional tahunan cuma $12 juta. Tapi hai, kalau kamu adalah putra mahkota Arab Saudi, siapa peduli hitung-hitungan? Bagian dalamnya. Bayangkan hotel bintang 5. Yang overdosis steroid, ada spa, kolam renang, bioskop, lantai dansa, area BBQ, ruang anak, piano, salon kecantikan, game, jacuzzi. Dan jujur aja, kami nggak bakal heran kalau ada kebun binatang mini tersembunyi di dalamnya. Tapi serius Del, kamu kira pangeran ini cuma puas dengan SATU yacht? Tentu aja nggak. Tetap di sini, karena selanjutnya kita akan bahas sering. Dan ini, levelnya beda lagi, mainan senilai $500 juta. Bagi Mohammed bin Salman, itu langkah logis berikutnya. Berikutnya dalam daftar, super yacht legendaris sering. Karena, kalau kamu bernama Mohammed bin Salman, kamu nggak cuma punya satu yacht, itu sih buat orang biasa, 2 yacht. Minimal, Seren, monster laut sepanjang 140 meter, ditemukan dengan polosnya. Di sebuah pelabuhan di Prancis, sang pangeran melihatnya. Dan langsung ingin memilikinya. Jadi, dia beli, harganya sekadar $500 juta. Uang receh bagi seseorang yang hartanya berlipat-lipat triliun. Apa yang didapat dengan uang sebanyak itu? Nah, mari kita lihat. Sundet yang luas, berbasar, oven pizza, grill teppanyaki, dinding tanjat dalam ruangan, 2 landasan helikopter, spa mewah yang lengkap, beberapa kolam renang, ruang observasi, bawah air, 7 dek, ruang konferensi, hanggar pribadi, dan ya, bahkan ada ruang bermain untuk anak-anak. Bahkan Bill Gates pun tidak bisa menahan pesona dari Seren. Ia pernah menyewanya untuk liburan keluarga, biayanya $5 juta per minggu. Jujur saja, siapa yang bisa menyalahkannya? Seakan itu belum cukup, ada desas-desus bahwa di dalam yacht ini tersimpan lukisan paling mahal di dunia, Salvator Mundi, yang konon dilukis oleh Leonardo da Vinci. Bayangkan sebuah lelang sengit di New York, detak jantung meningkat. Keluarga kerajaan Qatar menawar $80 juta. Tapi sang pangeran ingin memilikinya, dan ia berhasil membawanya pulang dengan harga fantastis lebih dari $450 juta. Sejak saat itu, tidak ada yang benar-benar tahu di mana lukisan itu berada, apakah masih di atas Seren, atau sudah dipindahkan ke Museum di Al-Ula, atau disimpan diam-diam dalam brankas emas di balik air terjun. Sebuah misteri yang bahkan Mona Lisa pun tidak bisa pecahkan, sebuah istana seperti dalam dongeng, tapi dengan wifi, meditasi bawah air, dan sentuhan Louis XIV. Sebagai dekorasi, mari kita kembali ke Prancis, tepatnya di kota kecil Louveciennes. Di sanalah berdiri sebuah properti yang menulis sejarah, CHTO Louis XIV, yang kini menjadi milik Pangeran Mohammed bin Salman, dan tidak, ini bukan pembelian diskon, melainkan rekor dunia, $300 juta. Tapi jangan salah, ini bukan sembarang istana bergaya barok. Tempat ini begitu canggih, hingga air mancur dan sistem suara dapat dikendalikan langsung dari iPhone. Karena, mengapa tidak? Bagian paling menakjubkan,
Bagi sebagian orang mungkin ruang penyimpanan wine, tapi bagi saya, justru ruang meditasi di tengah parit air. Sebuah ruang kaca bawah air, tempat ikan sturgeon dan koi berenang megah melewati jendela, seolah hanya untuk menghibur sang pangeran, dan karena belum cukup megah. Di atas lahan seluas 23 hektar ini, juga berdiri patung Louis XIV yang menjulang tinggi, karena kalau pangeran menginginkannya, maka pangeran pasti mendapatkannya. Soal kenyamanan, jangan diragukan lagi. Kita berbicara tentang 10 suite tidur mewah, aula resepsi megah dengan kubah yang dilukis indah, taman bergaya kerajaan, kolam renang dalam dan luar ruangan, air mancur yang menarik, perpustakaan pribadi, bioskop mini, lapangan squash, 2 ballroom mewah, ruang penyimpanan wine untuk 3.000 botol, dan ya, bahkan klub malam pribadi pun tersedia. Kesimpulannya jelas, siapapun yang pindah ke sini, tidak akan pernah ingin keluar lagi. Tapi tunggu dulu, cerita belum selesai. Apa yang masih ada di daftar keinginan sang pangeran bisa jadi jauh lebih gila dari semua yang sudah kita bahas. 1 istana? Sudah luar biasa. 2 istana? Lebih baik lagi, tapi mengapa berhenti di situ kalau kamu bisa memiliki seluruh kerajaan? Properti kita mulai dari Istana Alia Mama, kediaman resmi sang putra mahkota, dan saat saya bilang resmi, saya benar-benar maksudkan 11.500 meter persegi kemewahan murni, lantai dari marmer Italia, langit-langit dan dinding diukir dengan detail artistik yang menakjubkan, perabotan yang seolah berbisik, aku tidak ternilai harganya. Tapi tunggu dulu, cuma 1 istana? Terlalu biasa, karena itulah masih ada Istana Urga, permata lain dalam koleksi mega MBS. Disinilah kemewahan tingkat tinggi bertemu dengan karya seni berkelas museum, dan setiap sudutnya berkilau seolah dirancang. Bukan untuk manusia, tapi untuk para dewa. Lalu datang bagian yang membuat bahkan Disney bisa iri. Tempat tisu dari emas murni, benar, kamu tidak salah dengar. Ada juga kursi-kursi yang memantulkan cahaya lebih terang daripada permata mahkota. Inggris. Siapa bisa, dia bisa. Tapi MBS tidak berhenti di tanah Cité d'Azur. Dia juga punya hasrat terhadap New York, sebuah penthouse di 432 Park Avenue, salah satu menara hunian tertinggi di dunia. Kini ada di tangannya, karena menurutnya, bahkan, pemandangan dari jendela harus mencerminkan nilai miliaran dolar. Dan ketika semua itu masih belum cukup, sang pangeran bertanya pada dirinya sendiri, apa yang masih kurang dalam koleksi saya? Benar, sebuah klub Premier League. Tak lama kemudian, Newcastle United resmi menjadi bagian dari portofolio investasi Arab Saudi, harganya $388 juta. Sejak saat itu, klub mengalami transformasi besar, semangat baru, pemain baru, dan perhatian dunia, dan ya, mungkin impian tampil di Liga Champions tak lama lagi akan jadi kenyataan, tapi sepak bola hanyalah permulaan. Ternyata, sang pangeran juga suka bermain game, dan bukan hanya di konsol, tapi juga di arena global. Perusahaannya GDC secara bertahap mengakuisisi hampir seluruh saham SNK, perusahaan game legendaris di balik The King of Fighters dan Samurai Shodown. Siapa tahu, suatu hari nanti kita melihat dia hadir langsung di turnamen e-sport, mengenakan jubah khas Saudi, dan memegang archer stick dari istana ke dunia digital. Beginilah MBS menguasai game, hadiah mewah, dan kecepatan ekstrem. Kita sudah tahu bahwa MBS menyukai Yachen, istana, dan sepak bola. Tapi ternyata, dia masih menyimpan satu kejutan lagi. Dia bermain besar di industri game, perusahaannya telah berinvestasi ke SNK, Activision Blizzard, hingga Nexon, dengan total lebih dari $430 juta. Semua demi satu tujuan, melihat namanya di balik kontroler masa depan. Siapa tahu, mungkin kita akan melihatnya tampil di panggung King of Fighters berikutnya, dengan kaftan putih dan headset gaming di kepala. Tapi jika kamu pikir itu sudah semuanya, kamu belum tahu dunia MBS. Selamat datang di kerajaan hadiah paling mahal di dunia. Untuk Meghan Markle, ia menghadiahkan sepasang anting berlian senilai $500 juta sebagai simbol ucapan selamat atas pernikahan. Untuk Lil Wayne, sang rapper, ia memberikan jam tangan mewah dan sebuah Lamborghini hanya karena pesawatnya sempat delay. Dan hadiah yang paling mengguncang, setelah kemenangan mengejutkan Arab Saudi atas Argentina di Piala Dunia, setiap pemain tim nasional diberi hadiah Rolls-Royce Phantom, 1 unit bernilai sekitar €500.000. Tentu saja, jika kamu memberi hadiah semewah itu,
Kamu tidak bisa muncul dengan mobil biasa. Kamu butuh kendaraan yang mencerminkan statusmu, dan MBS memilikinya. Bugatti Chiron, harga $3 juta, Lamborghini Aventador, gelaran P1, Rolls-Royce Phantom, semuanya ada dalam garasi pribadinya, dan kalau ingin menjelajah langit, tidak masalah. MBS memiliki Airbus A380 senilai $450 juta, dilengkapi dengan aula konser pribadi, hamam, bahkan garasi untuk koleksi mobilnya. Masih belum cukup, ia juga memiliki Boeing 747. Karena satu jet saja tentu tak memadai untuk seorang pangeran, namun semua itu masih belum menyentuh puncak dari kekuasaannya. Karena di atas segalanya, ada satu nama besar, Saudi Aramco. Perusahaan ini bernilai $2 triliun, ya, dengan huruf D. Seperti dalam kata benar-benar kaya, inilah perusahaan paling bernilai di muka bumi. Dan belum selesai, masih ada proyek gila berikutnya, The Line, bukan tarian baru, tapi kota masa depan sepanjang 170 km, dengan gedung-gedung setinggi 500 meter, populasi 9 juta orang, dan biaya pembangunan mencapai $1 triliun. Siapa yang memimpinnya? Tidak lain dan tidak bukan Mohammed bin Salman sendiri. Menurut kamu, apalagi yang akan ditambahkan sang pangeran ke kerajaannya yang sudah gila ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau kamu ingin melihat lebih banyak sisi dunia mewah yang luar biasa dan nyaris tak masuk akal ini, klik video kami yang lain, karena ini baru permulaan.